Bayangkan jika selama ini kita keliru memahami siapa kita sebenarnya. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia luar adalah sesuatu yang netral, yang hanya bisa kita amati, reaksi terhadapnya, bukan menciptakannya. Namun bagaimana jika kenyataannya justru sebaliknya, bahwa pikiran kita bukan sekadar kamera pengawas, melainkan sutradara dari pengalaman kita? Kesadaran bukanlah layar kosong tempat dunia diproyeksikan. Ia adalah kuas yang tak terlihat, yang setiap goresannya membentuk tekstur realitas. Dalam eksperimen-eksperimen ilmiah yang jarang terdengar, para peneliti mulai menyadari satu hal yang mencengangkan, yaitu pikiran memiliki peran aktif dalam membentuk dunia fisik. Bukan hanya melalui tindakan atau keputusan, tapi lewat niat yang murni dan terfokus. Salah satu studi rahasia menunjukkan bahwa partikel subatom bisa berubah perilaku hanya karena diamati. Eksperimen ini bukan metafora spiritual, ini sains, dan implikasinya sangat besar. Jika sekadar mengamati bisa mengubah struktur realitas, apa yang bisa dilakukan oleh pikiran yang sadar, penuh intensi, dan fokus? Kita bukan penumpang pasif di kereta kehidupan, kita adalah arsitek dari jalur relnya. Ketika kita berpikir, merasakan, dan mempercayai sesuatu dengan sepenuh hati, kita tidak hanya mengubah diri, kita mungkin sedang menggeser arah semesta itu sendiri. Pikiran tidak menunggu kenyataan untuk berubah, ia adalah kekuatan yang mengubahnya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah pikiran bisa memengaruhi dunia, tapi sejauh mana kita siap mengakui dan bertanggung jawab atas kekuatan itu. Realitas bukan sesuatu yang terjadi kepada kita, ia adalah sesuatu yang muncul melalui kita. Dan ketika kesadaran itu muncul, dunia tak lagi sama. Dalam bayang-bayang konflik global dan ambisi kekuasaan, sebuah pertanyaan sunyi muncul di ruang-ruang rahasia badan intelijen. Bisakah pikiran manusia melintasi ruang dan memengaruhi dunia dari kejauhan? Bukan fiksi ilmiah, bukan sekadar meditasi, tetapi eksperimen nyata dengan taruhan besar. CIA, dalam proyek-proyek tersembunyi yang kini mulai terungkap, meneliti apa yang sebelumnya dianggap mustahil, yaitu bahwa pikiran bisa memengaruhi realitas tanpa menyentuhnya. Salah satu eksperimen paling mencengangkan menggunakan mesin yang seharusnya benar-benar acak, Random Number Generator atau RNG. Namun ternyata, niat manusia mampu menekuk peluang. Ketika seseorang dengan intensi yang kuat berfokus pada hasil tertentu, angka-angka acak mulai menunjukkan pola. Ini bukan keberuntungan, ini gangguan disengaja terhadap ketidakpastian. Bayangkan dampaknya, jika pikiran bisa mengganggu sistem acak, bagaimana dengan sistem kehidupan, ekonomi, politik, teknologi militer? Di balik eksperimen ini, ada ketakutan sekaligus pengharapan. Ketakutan akan pikiran-pikiran liar yang tidak terkendali, dan pengharapan akan kekuatan tersembunyi yang bisa dimanfaatkan. Pikiran manusia, dalam konteks ini, bukan sekadar proses biologis, ia menjadi alat strategis, senjata senyap. Tapi ini menimbulkan pertanyaan etis dan eksistensial yang dalam. Jika pikiran bisa mempengaruhi dari jauh, siapa yang benar-benar mengendalikan dunia? Apakah masih ada batas antara dalam dan luar, antara batin dan peristiwa? Eksperimen-eksperimen ini mungkin dilakukan dalam diam, namun dampaknya bisa mengubah paradigma dunia. Kita tidak lagi hanya hidup dalam dunia fisik, kita hidup dalam medan yang dapat dibengkokkan oleh niat. Dunia, dalam banyak hal, sedang mendengarkan pikiran kita dari jauh. Air terlihat sederhana, bening, cair, tak bernyawa. Tapi di balik kejernihannya, tersembunyi misteri yang mengguncang batas antara sains dan kesadaran. Ketika sebuah niat yang tulus diarahkan pada air, ia merespons. Tidak secara metaforis, tapi nyata, yaitu struktur mikroskopisnya berubah, ia membentuk kristal. Eksperimen Masaru Emoto mengungkap keajaiban yang tak terduga. Ketika air diberi cinta dan syukur, kristalnya menjelma menjadi pola indah, simetris, seperti seni surgawi yang tersembunyi.
Namun ketika air diberi kemarahan, kebencian, atau penghinaan, ia berubah menjadi bentuk yang kacau, gelap, dan retak. Seolah-olah air bisa merasakan, dan lebih dari itu, memilih untuk merespons. Ini bukan hanya soal air dalam gelas. Ini tentang air dalam tubuh kita. Tubuh manusia terdiri dari lebih dari 70% air. Lalu, jika emosi bisa mengubah struktur air di luar, bagaimana dengan air di dalam diri kita setiap kali kita berpikir, marah, mencintai, atau membenci diri sendiri? Apakah kita, tanpa sadar, sedang memahat tubuh dan energi kita sendiri dengan setiap emosi yang kita pelihara? Di sini, air bukan hanya cairan biologis. Ia adalah cermin. Ia mencerminkan isi hati kita. Dan dari situ, muncul kesadaran yang sunyi tapi kuat, bahwa cinta, syukur, dan niat positif bukan hanya tindakan spiritual. Mereka adalah intervensi biologis yang nyata. Apa jadinya jika kita mulai memperlakukan tubuh kita seperti kita memperlakukan sesuatu yang sakral? Jika setiap kata dan pikiran diarahkan seperti doa, mungkin kita akan mulai melihat diri bukan sebagai daging yang kebetulan hidup, tapi sebagai alam semesta cair yang bereaksi terhadap cinta dan juga luka. Air telah berbicara. Pertanyaannya, apakah kita siap mendengarkan? Bayangkan sebuah perangkat mungil, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, bergerak bukan karena listrik, bukan karena sentuhan, tetapi karena pikiran manusia. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, namun ini adalah kenyataan yang telah diteliti secara diam-diam dan dibuktikan. Di Princeton Engineering Anomalies Research atau PEAR, para ilmuwan selama bertahun-tahun mempelajari interaksi antara kesadaran dan sistem fisik. Mereka menggunakan perangkat mikroskopis, dikenal sebagai MEMS, Micro Electromechanical Systems, dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa intensi mental dapat memengaruhi perilaku alat-alat ini. Dengan kata lain, pikiran manusia dapat menyentuh dunia tanpa menyentuhnya. Jika teknologi bisa digerakkan oleh pikiran, apa makna sebenarnya dari kontrol? Apakah tubuh kita, sistem sosial, bahkan peristiwa di luar diri kita, juga tunduk pada pengaruh yang sama? Penemuan ini menantang pemahaman kita tentang realitas. Selama ini, kita menganggap pikiran sebagai hasil dari aktivitas biologis, otak, terbatas, tertutup, internal. Tapi, jika ia bisa menjangkau dunia luar dan memengaruhinya, maka pikiran bukan lagi efek samping tubuh. Ia adalah gaya. Gaya yang tak terlihat, namun mampu menggerakkan dunia yang terlihat. Pertanyaannya kini bukan sekadar apa yang bisa kita pikirkan, tapi apa yang bisa kita gerakkan hanya dengan berpikir. Jika perangkat mikro saja bisa bereaksi terhadap niat manusia, maka kemungkinan bahwa dunia di sekitar kita adalah responsif terhadap kesadaran, bukan lagi teori spiritual. Ia mulai teruji secara ilmiah. Dan saat kita menyadari ini, batas antara teknologi dan spiritualitas mulai kabur. Mungkin, di masa depan, alat-alat tidak hanya akan merespons tombol dan sensor, tapi juga niat. Dan saat itu tiba, satu hal menjadi jelas. Pikiran adalah teknologi tertua dan paling kuat yang pernah ada. Jika masa depan belum terjadi, mungkinkah ia bisa dipengaruhi sebelum ia datang? Ini bukan sekadar pertanyaan filsafat. Ini adalah landasan dari eksperimen-eksperimen tersembunyi yang dilakukan oleh CIA dan lembaga riset lainnya. Eksperimen yang menunjukkan bahwa pikiran manusia tidak hanya hidup di masa kini, tetapi menyusup ke masa depan. Dalam eksperimen yang dikenal sebagai precognitive remote viewing, para subjek diminta untuk membayangkan kejadian atau lokasi yang belum pernah mereka lihat, dan bahkan belum terjadi. Hasilnya mengejutkan. Banyak dari mereka menggambarkan detail yang pada akhirnya terbukti akurat. Seolah-olah pikiran bisa menjelajahi waktu, atau lebih tepatnya, bahwa masa depan tidak sepenuhnya tertutup. Tetapi bagaimana jika lebih dari itu? Bagaimana jika masa depan tidak hanya bisa dilihat, tapi juga dibentuk?
Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika seseorang memegang intensi yang kuat dan konsisten terhadap suatu hasil, maka kemungkinan hasil itu terjadi meningkat. Realitas tampaknya merespons bukan hanya terhadap tindakan, tetapi terhadap harapan. Maka timbul pertanyaan yang lebih dalam. Jika setiap pikiran kecil kita memiliki bobot terhadap masa depan, berapa banyak dari masa depan kita yang sedang kita bentuk tanpa sadar? Ini bukan tentang meramal, ini tentang menciptakan. Pikiran kita saat ini bisa jadi sedang membangun jalan bagi hari esok. Bukan karena sihir, tetapi karena realitas. Dalam bentuknya yang terdalam, mungkin bukan linier, melainkan lentur, responsif terhadap arah batin kita. Kita bukan sekadar pejalan dalam waktu, kita adalah pemahat garis waktu. Mungkin masa depan belum tertulis, mungkin ia sedang menunggu siapa yang akan cukup sadar untuk menulisnya dengan niat, bukan ketakutan, dengan visi, bukan kebiasaan. Apa jadinya jika kunci kesembuhan tidak selalu terletak pada obat, tetapi pada keyakinan? Bukan sekadar sugesti atau pikiran positif biasa, melainkan keyakinan yang begitu dalam, begitu nyata, hingga tubuh tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Dalam berbagai eksperimen medis yang jarang dibahas, subjek yang meyakini bahwa mereka akan sembuh, bahkan ketika diberi pil kosong, sering menunjukkan pemulihan yang nyata. Ini bukan tipuan, ini adalah efek placebo. Sebuah bukti bahwa kepercayaan mampu menembus daging, tulang, bahkan genetika. Tubuh, tampaknya, adalah pendengar yang setia. Ia tidak selalu menanggapi apa yang nyata, tetapi merespons apa yang kita percayai sebagai nyata. Ketika seseorang yakin bahwa dirinya akan kuat, pulih, atau melampaui batas normal, tubuh seakan berkata, "Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan." Kita telah diajari untuk melihat batas biologis sebagai tembok yang kokoh, tapi bagaimana jika batas itu hanyalah lukisan di dinding kesadaran? Apa jadinya jika kemampuan luar biasa, penyembuhan cepat, kekuatan mendadak, ketahanan ekstrim, bukan keajaiban langka, tetapi potensi alami yang tersembunyi di balik tirai kepercayaan? Kepercayaan bukan sekadar proses mental, ia adalah kode instruksi bagi tubuh. Dan tubuh, seperti perangkat hidup yang cerdas, akan menuruti perintah yang diyakini pemiliknya. Di sini, kita dihadapkan pada pertanyaan eksistensial yang tak bisa diabaikan. Apakah kita benar-benar tahu batas kita, atau hanya meyakini batas yang diwariskan kepada kita? Jika kepercayaan bisa mengubah tubuh, maka penyembuhan bukan sekadar proses medis. Ia adalah tindakan spiritual. Dan mungkin, dalam diam, tubuh kita selalu menunggu satu hal untuk memulai keajaiban: percaya. Pikiran kita tidak hanya berbicara dalam kata, tapi juga dalam gelombang. Setiap pikiran, niat, dan emosi memancarkan frekuensi tertentu, getaran halus yang tak terlihat namun bisa dirasakan oleh alam. Penelitian gelombang otak menunjukkan bahwa dalam kondisi fokus tinggi, seperti meditasi mendalam atau intensi yang kuat, otak mulai memancarkan pola listrik yang stabil dan teratur. Tetapi yang mengejutkan, pola ini tidak berhenti di dalam kepala, ia menyebar keluar, mengganggu dan memodulasi medan elektromagnetik di sekitarnya. Dengan kata lain, pikiran bukan sekadar aktivitas internal, ia adalah frekuensi. Dan seperti halnya suara atau cahaya, ia bisa memengaruhi lingkungan. Gelombang otak bisa disinkronkan. Dua orang yang bermeditasi bersama bisa menunjukkan pola gelombang otak yang selaras, seolah-olah kesadaran mereka sedang berdialog diam-diam di bawah permukaan kata. Apa arti semua ini bagi realitas? Jika pikiran adalah frekuensi, maka dunia adalah panggung resonansi. Setiap pikiran bisa memperkuat atau mengganggu harmoni semesta. Kemarahan dan ketakutan bisa menciptakan gangguan, sementara cinta dan niat tulus bisa menyelaraskan gelombang kehidupan itu sendiri. Ilmu pengetahuan baru menyentuh permukaannya, sebuah permukaan yang mengarah ke kedalaman kesadaran sebagai kekuatan fisik. Dan seperti alat musik yang memainkan lagu kehidupan, kita adalah pemainnya. Pertanyaannya adalah, nada apa yang sedang kita pancarkan setiap hari?
Mungkin dunia bukan hanya tempat kita hidup, mungkin dunia adalah gema dari gelombang pikiran kita. Dan ketika kita mulai menyadari kekuatan tak terlihat ini, kita tidak lagi menjadi penumpang, melainkan penyusun simfoni realitas. Kita diajari sejak kecil bahwa dunia bergerak berdasarkan hukum fisika, bukan harapan. Bahwa keinginan tidak mengubah kenyataan, tindakanlah yang mengubah segalanya. Namun, di balik layar sejarah dan laboratorium-laboratorium rahasia, sebuah pertanyaan terus menghantui para ilmuwan dan agen intelijen. Apakah pikiran bisa menciptakan kenyataan fisik? CIA, dalam proyek-proyek tersembunyinya, telah mempelajari fenomena ini secara serius. Mereka meneliti bagaimana sekelompok orang yang sepenuhnya yakin pada sebuah hasil, seringkali mengalami kenyataan tersebut melampaui probabilitas statistik. Niat yang tertanam dalam-dalam, dibarengi dengan kepercayaan tak tergoyahkan, tampaknya mampu menggeser kenyataan secara halus namun signifikan. Apa yang dulunya dianggap sekadar ilusi New Age, kini mulai terkuak sebagai misteri ilmiah. Bukan karena sihir, tetapi karena kesadaran yang selaras tampaknya bekerja seperti medan magnet, menarik realitas ke dalam lintasannya. Namun disinilah letak tantangan terdalam. Manifestasi bukan tentang memaksa semesta, melainkan tentang menyatu dengannya. Bukan tentang menginginkan sesuatu dengan keras, tapi tentang mengizinkan kenyataan selaras dengan keyakinan terdalam kita. Realitas, dalam wujud yang paling halus, mungkin bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang kita pancarkan. Maka, manifestasi bukan kebetulan, ia adalah hasil dari frekuensi batin yang stabil dan sejernih kristal. Ketika seseorang benar-benar yakin, tanpa keraguan, bahwa sesuatu akan terjadi, dunia seakan berputar sedikit untuk mengizinkannya. Dan mungkin inilah rahasia terbesar, bahwa di balik segala pencapaian besar, ada satu fondasi yang tak kasat mata, kesadaran yang percaya bahwa ia layak mewujudkan. Di zaman modern yang syarat dengan teknologi medis dan farmasi canggih, kita jarang menoleh ke dalam, ke tempat di mana kesembuhan sejati mungkin berawal. Namun semakin banyak bukti menunjukkan bahwa pikiran bukan hanya pengamat rasa sakit, melainkan juga sumber penyembuhan. Dalam studi-studi ilmiah yang mengejutkan, ditemukan bahwa kesadaran yang fokus pada penyembuhan dapat mengaktifkan regenerasi sel, memengaruhi sistem imun, bahkan memicu perubahan genetik. Ini bukan sekadar teori alternatif. Ini adalah data yang terukur, meskipun masih sering disembunyikan di balik tirai keraguan dan kepentingan industri. Bayangkan tubuh sebagai orkestra biologis. Setiap organ, sel, dan gen memainkan simfoni kehidupan. Lalu, pikiran hadir bukan sebagai penonton, tapi sebagai konduktor, mengatur ritme, memperkuat harmoni, atau bahkan menyembuhkan disharmoni. Ketika seseorang memusatkan kesadarannya pada niat untuk sembuh, tubuh tampaknya mendengar dan menyesuaikan diri dengan arah niat itu. Jika ini benar, mengapa tidak diajarkan di sekolah? Mengapa tidak disebarluaskan kepada publik? Mungkin karena kekuatan semacam ini sulit untuk dikendalikan oleh sistem. Tidak bisa dijual dalam botol, tidak bisa diresepkan. Pikiran yang sadar adalah obat yang tak bisa dimonopoli. Namun saat kita mulai memahami bahwa penyembuhan bisa lahir dari kesadaran yang jernih, kita tak lagi menjadi pasien pasif, kita menjadi pelaku. Kita mulai mengerti bahwa tubuh bukan mesin yang rusak, tapi medan cerdas yang bisa diajak berkomunikasi. Dan dalam keheningan yang hening dan dalam, tubuh seakan selalu bertanya, apa yang kamu yakini hari ini? Karena dari sanalah, kesembuhan mulai muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam. Ada momen ketika dunia seolah menahan napas. Sebelum tragedi besar, sebelum peristiwa mengguncang umat manusia, data menunjukkan bahwa ada perubahan misterius dalam pola gelombang pikiran global. Apakah ini kebetulan? Atau apakah kesadaran kolektif benar-benar sedang berbicara, atau bahkan memengaruhi kenyataan? Studi dari proyek-proyek seperti Global Consciousness Project menemukan bahwa ketika jutaan orang terhubung dalam emosi yang sama, baik cinta,
duka, atau ketakutan, perangkat pengukur acak di seluruh dunia mulai menunjukkan pola yang tidak acak. Dunia, secara misterius, bereaksi terhadap keadaan batin manusia, seolah realitas tidak hanya dipengaruhi oleh pikiran individu, tapi juga oleh resonansi emosional bersama. Jika satu pikiran bisa membentuk, bagaimana dengan jutaan? Jika satu niat bisa mengubah air, bagaimana dengan lautan niat yang berpadu dalam satu frekuensi? Disinilah letak kekuatan terbesar yang jarang dibicarakan. Kita bukan hanya pencipta realitas pribadi, tapi juga arsitek dari dunia bersama. Pikiran kita saling memengaruhi, emosi kita menyebar seperti gelombang tak kasat mata. Dan tanpa sadar, kita sedang membentuk arah sejarah, bukan hanya dengan tindakan, tetapi dengan getaran kesadaran. Namun, pertanyaan yang menakutkan pun muncul. Jika kesadaran massa bisa membentuk dunia, siapa yang mengarahkan kesadaran massa itu? Media, algoritma, narasi global, semuanya berlomba-lomba membentuk cara kita berpikir, merasa, dan percaya. Maka kesadaran kolektif bukan hanya kekuatan luar biasa, ia adalah tanggung jawab. Ketika kita memilih untuk berpikir dengan damai, mencintai dengan tulus, dan bermimpi bersama, dunia ikut berubah. Dan mungkin, inilah kebenaran yang paling radikal. Realitas adalah cermin dari hati manusia yang terhubung satu sama lain. Dalam dunia yang penuh dengan pengetahuan yang terus berkembang, ada satu kenyataan yang sering kali dilupakan, bahwa ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kekuatan besar yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Sejak zaman kuno, manusia telah mencoba menggali rahasia alam semesta, namun sebagian besar pengetahuan ini tetap berada di luar jangkauan, terkubur dalam arsip rahasia dan eksperimen tersembunyi. Apa yang akan terjadi jika kita mengetahui bahwa pikiran kita bisa mengubah dunia? Bagaimana jika seluruh realitas kita hanyalah ilusi yang bisa dibentuk, dihancurkan, dan dibentuk ulang dengan niat yang kuat? Bayangkan dunia yang berbeda. Dunia di mana kita tahu bahwa tubuh dan pikiran kita tidak terpisah dari alam semesta, tetapi bagian yang sangat terhubung dengannya. Ada bukti nyata bahwa kemampuan ini sudah ada sejak lama, bahkan jika itu hanya ditemukan oleh segelintir orang yang memiliki akses ke pengetahuan tersembunyi. Namun, mengapa pengetahuan ini seringkali disembunyikan dari publik? Apakah ini karena dunia belum siap menerima kekuatan luar biasa ini? Atau apakah ada kekuatan yang lebih besar yang takut akan dampaknya? Yang lebih menggugah adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana hidup kita akan berubah jika kita benar-benar memahami bahwa kita adalah pencipta dari kenyataan kita sendiri? Jika kita mengetahui bahwa setiap pikiran dan niat kita dapat membentuk masa depan, maka apa yang akan kita lakukan dengan kekuatan itu? Kita bukan sekadar penonton dalam drama ini. Kita adalah aktor, sutradara, bahkan penulis naskah dari realitas kita. Kekuatan ini tersembunyi bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dipahami. Mungkin, hanya dengan memahami sepenuhnya bahwa kita memiliki kendali atas pikiran dan dunia sekitar, kita akan mulai membentuk masa depan dengan penuh kesadaran dan membuka potensi sejati kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.